Data Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, Prayogo Pangestu membeli lebih dari 15 juta saham SSIA pada periode 13 sampai 14 Agustus 2025 lewat Henan Putih Rai Asset Management. Dengan aksi ini, kepemilikan Prayogo naik menjadi 330 juta saham atau setara 7,02% dari total saham yang beredar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Taipam Prayogo Pangestu kembali memborong saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Meski begitu, keluarga Hartono masih menjadi pemegang saham terbesar di perseroan tersebut. Data Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, Prayogo Pangestu membeli lebih dari 15 juta saham SSIA pada periode 13 sampai 14 Agustus 2025 lewat Henan Putih Rai Asset Management. Dengan aksi ini, kepemilikan Prayogo naik menjadi 330 juta saham atau setara 7,02% dari total saham yang beredar. Sementara keluarga Hartono melalui PT Dwi Muria Investama Andalan masih memimpin dengan 482 juta saham atau 10,24%. Selain Hartono dan Prayogo, pemegang saham besar SSIA lainnya adalah PT Arman Investments dengan 8,52%, Intrepid Investment 8,2%, serta Persada Capital 7,8%. Porsi kepemilikan publik di SSIA terus menyusut dari sebelumnya lebih 70% pada akhir 2024, kini mendekati 50%. Kondisi ini menunjukkan persaingan perebutan saham SSIA semakin ketat. Adapun analis Trimegah Sekuritas menggambarkan persaingan kepemilikan SSIA seperti kisah klasik Romance of the Three Kingdoms. Menurutnya, pemegang saham lama berusaha menjaga pengaruh sekaligus menghadapi masuknya dua konglomerat baru, Grup Jarum dan Grup Barito, di mana SSIA dinilai layak diperebutkan karena memiliki kawasan industri lebih dari 2.600 hektar dengan lokasi strategis dekat Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta akses tol Trans Jawa dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai Rp285,86 miliar pada semester 1 tahun 2025. Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari Rp284,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi Rp1,64 triliun pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp680,07 miliar atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi Rp965,36 miliar dibandingkan Rp751,97 miliar pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai Rp29,43 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp4,82 triliun, naik dari Rp2,73 triliun pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Gizi Nasional optimis hingga akhir tahun akan mengoperasikan 24.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencatat hingga saat ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang dikenal sebagai Dapur Produksi Makan Bergizi Gratis sudah mencapai 5.885 unit yang tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain yang sudah beroperasional, Dadan mencatat terdapat hampir 19.000 yang mendekati operasional sehingga nantinya diharapkan pada akhir tahun terdapat 24.000 SPPG yang beroperasi. Selain telah terverifikasi, Dadan menyebutkan SPPG ini didirikan dan dibiayai tak hanya oleh pemerintah, melainkan langsung oleh masyarakat. Jika satu unit SPPG menelan biaya 2 miliar, setidaknya terdapat 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat. Adapun anggaran APBN yang telah terpakai mencapai 10,3 triliun rupiah untuk intervensi pemenuhan gizi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sekarang sudah operasional, total jumlahnya adalah 5.885. Ya, sudah mencakup di 38 provinsi, di 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Dan kemudian selain yang sudah operasional 5.885, sudah ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan 82,9 juta siswa yang mendapatkan MBG. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, dunia teknologi drone kembali gempar. Instagram kamera maker Insta360 resmi meluncurkan drone pertama mereka di bawah brand Anti-Gravity, di mana drone yang disebut Anti-Gravity A1 ini hadir sebagai yang pertama di dunia dengan kemampuan rekam video 8K 360. Anti-Gravity A1 diperkenalkan sebagai drone pertama dengan kamera 360 terintegrasi. Meski belum ada detail spesifikasi lengkap, namun drone ini langsung menarik perhatian pasar global. Drone ini memiliki dimensi ringkas dengan bobot hanya 249 gram, sehingga masuk ke dalam segmentasi drone di bawah 250 gram. Keunggulannya, pengguna dapat menerbangkan drone ini di mana saja tanpa perlu izin terbang. Fitur utama yang diusung adalah teknologi kamera 360 dengan dua modul kamera yang dipasang langsung di bodi drone bagian atas dan bawah. Hasilnya, video aerial bisa direkam dengan resolusi hingga 8K dengan efek invisible drone yang menghilangkan bayangan baling-baling. Anti-Gravity A1 juga didukung grip controller dan vision goggles. Kedua aksesoris ini memberikan pengalaman terbang imersif berkat teknologi free motion, di mana pengguna dapat mengendalikan drone melalui gerakan kepala dan tangan. Untuk fitur keamanan, drone ini sudah dilengkapi return to home dan deteksi beban. Pengguna tidak diizinkan menambah aksesoris atau melakukan modifikasi pada drone ini. Anti-Gravity A1 rencananya mulai dipasarkan pada Januari 2026 meski harga resmi belum diumumkan. Berbagai sumber IDX Channel.